Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misat. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika perubahan atmosfer dan dampaknya bagian satu ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua baik-baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah supaya kalian dapat menjelaskan sifat-sifat fisik atmosfer bumi. Yang kedua adalah kalian dapat memahami tentang struktur lapisan atmosfer. Yang ketiga adalah kalian dapat memahami tentang unsur iklim atau cuaca ya. Nah, langsung saja berbicara tentang sifat fisik atmosfer bumi. Kita tahu kan atmosfer itu kan dari kata atmos, yaitu udara ya kan. Sphere adalah lapisan. Artinya lapisan udara yang mengelilingi bumi ya. Gas-gas yang terdapat dalam atmosfer sangat banyak dan sangat berguna, misalnya oksigen dan hidrogen ya. Nah, selain hidrogen dan oksigen ini banyak ya. Yang paling banyak malah nitrogen ada 78,8%. Nah, kalian tahu nitrogen yang untuk mompa bannya mobil ya, ini nitrogen yang kalian kenal ini ya. Itu nitrogen yang diciptakan secara buatannya di alatnya tukang yang isi air angin itu ya. Kemudian oksigen ini ada 20,95% dan ini yang paling banyak terdapat di lapisan troposfer. Kemudian argon, ada karbon dioksida, neon, helium, krypton, Superman ya. Superman itu kan dari krypton katanya. Xenon, ozon. Nah, ozon ini yang terkenal di lapisan stratosfer ya, sebagai pelindung bumi ya. Metana ya, demikian. Ini ada 100% di total semuanya ya. Nah, berbicara tentang lapisan atmosfer itu secara globalnya demikian ya, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, exosfer ya. Nah, saya kalau bisa nyanyikannya itu Trosmetex gitu ya. Trosmetex itu adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Yang ketinggiannya ini ya 10,15, 15 sampai 45 km, 45 sampai 75 km, termosfer 75 sampai 400 km, dan exosfer ini yang bersinggungan dengan angkasa ini adalah 400 sampai 1600 km. Nah, detailnya ciri-cirinya seperti ini. Di troposfer ini sangat penting untuk kelangsungan hidup karena di sini adalah lapisan yang terdapatnya cuaca dan iklim ya, dan lain-lain. Ini ciri-cirinya ada di sini ya, nggak usah saya bacakan semuanya ya. Kemudian di stratosfer ini disebut juga sebagai ozone layer ya, ini stratosfer ya. Nah, ini berfungsi melindungi bumi dari pengaruh sinar ultraviolet, berarti di sini ya, ini adalah pelindung bumi dari sinar ultraviolet ya, di sini ya. Nah, kemudian yang jarang diketahui atau mungkin kadang nggak dibahas adalah stratosfer bagian bawah itu adalah tempatnya pesawat untuk terbang ketika posisi aman itu ya. Itu ada di stratosfer bagian bawah atau sedikit di atas troposfer ya. Kenapa di atas troposfer ya? Untuk menghindari tabrakan dengan awan ya. Nah, itu. Nah, mesosfer ini sebenarnya ini yang paling fungsional di mesosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari apa itu ya? Dari meteor. Nah, meteor ini hancurnya di mesosfer. Mengapa meteor bisa menghancurkan mesosfer? Mengapa meteor bisa dihancurkan oleh mesosfer? Karena di mesosfer ini adalah dinginnya dan meteor panasnya. Dingin kena panas ternyata bisa hancur. Contohnya gelas yang dingin masukkan di air yang panas, atau kebalikannya ya, gelas yang panas dimasukkan di air yang dingin, dia akan pecah. Lah, anggaplah mesosfer itu panas seperti gelas yang panas dimasukkan air yang dingin atau mesosfer yang dingin, maka dia akan pecah. Lah, seperti itu ya. Nah, sementara di termosfer ini adalah daerah yang mengalami kenaikan suhu yang tajam. Ingat tadi di troposfer itu kan semakin tinggi semakin dingin. Di stratosfer semakin tinggi semakin panas.
di mesosfer kembali dingin lagi. Di termosfer ini naik lagi suhu, bahkan sangat tajam. Nah, itu adalah di termosfer ini ya, ini suhu yang paling panas. Disebut pula sebagai ionosfer karena di sini ada peristiwa ionisasi. Jadi di termosfer ini juga terdapat namanya ionosfer ya. Nah, artinya apa ionisasi ini adalah menyebabkan terkonsentrasinya proton elektron. Nah, eksosfer ini lapisan ini tidak adanya udara atau dikatakan ruang hampa udara dan adanya gravitasi nol. Berarti eksosfer ini sudah masuk di ruang angkasa atau mungkin disebut angkasa luar ya. Oke. Nah, secara bicara tentang lapisan atmosfer, kita bahas tentang cuaca dan iklim tadi. Sebelum kita mengenal apa yang namanya unsur-unsur cuaca iklim, kita harus tahu cuaca itu apa ya. Cuaca itu ternyata definisinya adalah apa? Iya, betul. Apa? Yaitu kondisi udara di daerah yang sempit dan waktu yang cepat. Nah, kalau iklim, Pak, nah iklim kebalikannya. Di kondisi udara di daerah yang luas dan waktu yang lama. Kalau ingin mencontohkan begini aja ya. Pagi hari tadi cerah, siang berawan, sore hujan. Itu ngomong apa? Ya ngomong cuaca. Mengapa? Karena cepat sekali berubahnya. Nah, pagi cerah, siang berawan, sore hujan. Nah, kan cepat sekali. Nah, maka itu adalah cuaca. Kalau iklim, kemudian cuaca itu begini. Daerahnya sempit. Apa maksudnya? Nah, hujan itu kadang-kadang daerahnya cuma sempit. Ada misalnya di kampung A itu hujan, kampung B sudah tidak hujan, terang. Nah, itu. Sering kan kita naik motor, hujan kita pakai jas hujan, tiba-tiba setelah agak lama dikit sudah tidak hujan lagi. Kita copot lagi jas hujan kita. Nah, itu adalah cuaca di tempat yang sempit. Nah, sementara iklim itu luas sekali. Ya, kalau saya tanya Indonesia iklimnya apa? Tropis. Afrika Selatan iklimnya tropis. Brasil iklimnya apa? Tropis. Wah, luas sekali berarti iklim. Iklim tropis ada di mana-mana. Nah, sekarang saya tanya, Indonesia iklimnya tropis mulai kapan? Nah, kan sudah lama iklim Indonesia tropis ya. Sejak zamannya Adam Malik sampai Adam Jordan atau Adam Suseno. Indonesia iklimnya tropis. Berarti lama sekali. Nanti juga diperkirakan 10 tahun lagi. Ya, Indonesia iklim tropis. Berarti iklim ini adalah kondisi udara di daerah yang luas dan waktunya lama. Artinya perubahan iklim ini lama sekali ya. Dari zaman dulu sampai sekarang Indonesia iklimnya tropis. Coba kalau cuaca tadi. Nah, kalau kita ngomong cuaca cepat sekali. Pagi cerah, siang berawan, sore hujan. Nah, ini oke, saya kira sudah cukup untuk menjelaskan tentang cuaca dan iklim. Kita masuk pada unsur-unsur cuaca dan iklim. Hari ini kita bahas 3 saja ya. Suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Untuk hujan, angin, dan awan kita ada session sendiri. Oke, bicara tentang suhu udara sekarang ya. Suhu udara ini adalah kondisi udara yang diukur dengan alat termometer namanya ya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suhu udara atau ketinggian suhu udara adalah yang pertama lamanya penyinaran matahari. Yang kedua adalah kemiringan sudut datang sinar matahari. Artinya kalau semakin lama suhunya semakin tinggi kan gitu. Nah, alat untuk mengukur penyinaran matahari namanya Campbell stock atau heliograf ya. Nah, kalau kita ke BMKG biasanya di lapangan BMKG ada namanya Campbell stock isinya ya. Nah, kemiringan sudut datang ini juga mengaruhi tingginya suhu udara. Artinya apa? Semakin tegak sudut datang sinar matahari itu semakin tinggi suhu udaranya. Ya. Semakin condong ya semakin rendah suhu udaranya. Nah, sehingga ini kemiringan sudut datang sinar matahari itu mempengaruhi tingginya suhu. Ya. Nah, ini ketinggian tempat juga mempengaruhi besarnya suhu udara. Ingat di daerah troposfer, yaitu di tempat kita ini, itu kalau semakin naik maka suhu semakin turun. Setiap naik 100 meter itu suhu turun 0,6 derajat Celcius ya, diperkirakan seperti itu ya. Maka muncullah rumus ini TH sama dengan T0 min 0,6 kali H per 100. TH itu adalah suhu tempat pada ketinggian H meter, T0 itu suhu permukaan laut hanya ketinggian tempat. Mungkin lebih realistisnya kalau ada contoh soalnya ini. Berapa suhu udara di daerah A jika mempunyai ketinggian 1500 meter?
maka kalau di T0-nya atau di ketinggian 0 meternya 26,3, maka kalau naik 1.500 ya tinggal dikalikan aja 0,6 kali 15. 15 ini adalah 1.500 itu ya. Maka 0,6 kali 15 ini ketemu 9. Nah, maka suhu yang di 0 meter ini dikurangi 9 derajat jadilah 17,3 ya. Itu ya. Ini 9 ini dihilangkan meternya ya ini sehingga menjadi 9. Ingat lebih rendah kan kalau semakin tinggi. Tadi di 0 meter kan 263. Semakin tinggi menjadi 17,3 ya. Ini contoh soal yang kedua. Kalau ada dua ketinggian dibandingkan atau ya dicari selisihnya. Misalnya kota A memiliki ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Rata-rata suhu udara di kota A adalah 28 derajat Celcius. Berapa rata-rata suhu udara kota B? Nah, ini tinggal aja pakai rumus ini. Delta T sama dengan 0,6 X1 atau ketinggian 1 min X2. Nah, ketinggian 1 ya yang lebih tinggi tentunya ya, yang di B yang 260 ya. Min ketinggian di A50, maka ketemulah 260 min 50 atau berapa? 210 meter. Nah, 210 meter ini dikalikan 0,6 itu ketemunya adalah 1,26 derajat. Sehingga 28 yang di ketinggian yang rendah itu ya, yang 50 meter 28 ya, min 1,26 jadilah 26,74 cm. Sehingga suhu turun sekitar 1,26 meter, selisih 210 meter ya. Sehingga suhu di ketinggian 260 meter menjadi 26,74. Nah, ini turun ya, oke. Nah, letak lintang suatu wilayah itu mempengaruhi suhu udara. Artinya apa? Semakin ke kutub maka semakin dingin. Ya, kalau semakin ke khatulistiwa maka semakin tinggi suhunya ya. Kondisi awan juga mempengaruhi sama ya, mempengaruhi di mana awan itu semakin banyak maka semakin dingin. Tapi itu berlaku kalau pagi hari. Tapi kalau siang sama sore hari justru kalau ada awan malah suhunya semakin tinggi. Kenapa? Karena udara panas terperangkap di lapisan bumi ini tidak bisa terpantulkan ke angkasa sehingga menjadi panas, suhu panas atau sumuk. Nah, ini yang meningkatkan suhu di permukaan bumi ya. Nah, bicara unsur iklim yang kedua yaitu tekanan udara. Apa itu tekanan udara? Ya sebuah kondisi yang bisa diukur dengan barometer. Nah, ini alat pengukur tekanan udara ya. Satu yang digunakan adalah milibar bisa ya, atau milimeter air raksa atau milimeter Hg, ada ATM atau skala atmosfer. Nah, perbandingan ketiga ukuran tersebut adalah 1 ATM atau 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg atau kalau milibarnya adalah 1013 milibar. Nah, ini alat. Ini satuannya ya, perbedaannya ya. Ini Torricelli yang menemukan alat barometer ya, mungkin dibaca sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur tekanan udara ini menggunakan rumus pH sama dengan PU min H per 100 cm3, di mana pH-nya ini ada tekanan pada ketinggian, PU-nya tekanan pada permukaan laut, H-nya tinggi suatu tempat. Dari persamaan di atas maka dicarilah H dapat dicari dengan persamaan H sama dengan PU min pH kali 100. Contoh soalnya ini supaya real ya. Sebuah bukit ketinggiannya 500 meter dari permukaan laut bila tekanan udara di atas permukaan laut sebesar 76 cm3. Tentukan tekanan udaranya, maka bisa dicari dengan rumus ini ya. Diketahui ini rumusnya ini masukkan 500 sama dengan 7 min X yang dicari X-nya ya. Maka X sama dengan 760 min 50 jadi 710 mm Hg. Kalau dijadikan cm 71 cm Hg. Nah, maka ini contoh lain ya, contoh yang kedua ini kalau mencari ketinggian ya. Nah, ini seorang pendaki mendaki suatu gunung hingga puncaknya. Bila sikap barometer atau tercatat di barometer itu ketinggian sama dengan 55 cm Hg, berapakah ketinggian gunung yang didaki? Maka dimasukkan aja di rumusan tekanan udara seperti ini. Ini sudah ada rumusnya H sama 760 min X, 760 ini ketetapan, 10 juga konstanta. Maka 76 min 55 ini kan dijadikan cm. Nah,
maka ketemu 21 cm. Nah, tinggi gunungnya itu dikalikan 100. Ini dijadikan meter, berarti kan ini 10-nya jadi 100. Maka ketinggian adalah 2100 meter. Ini ketinggian gunung. Nah, unsur terakhir di dalam unsur cuaca iklim yang dibahas hari ini adalah kelembapan udara, ya. Kalau tadi alat pengukurnya suhu udara adalah termometer dan tekanan udara adalah barometer, maka kelembapan udara diukur dengan alat namanya hygrometer. Nah, hygrometer dapat mencatat perubahan kelembapan udara yang dinamakan hygrograph. Nah, ini gambarnya hygrograph, ya. Nah, kelembapan udara ini dinyatakan dengan istilah nisbi dan mutlak, ya. Ada kelembapan udara nisbi dan mutlak. Rumus untuk menghitung kelembapan nisbi adalah ini. Kelembapan nisbi sama dengan kelembapan mutlak per jumlah air maksimum kali 100%. Nah, ini contoh soalnya, contoh soal dari kelembapan relatif. Nah, ini dalam 1 meter kubik udara pada suhu 20 derajat terdapat 25 gram uap air. Jumlah air maksimum dalam 1 meter kubik udara pada suhu 20 derajat ada 50 gram. Berapa nilai kelembapan relatifnya? Maka dimasukkan aja. Rumusnya adalah kelembapan relatif ini 25 kali 100 per 50. 25-nya ini, ya, ingat ini, 50-nya ini. Maka diketahui kelembapan relatifnya adalah 50%. Nah, kalau menghitung kelembapan mutlak, ya, maka rumusnya adalah kelembapan mutlak udara atau nilai jenuh udara kali 100. Nah, mungkin contoh realnya ini diketahui kondisi udara di sebuah ruangan ber-AC berukuran 4 kali 2 kali 2 meter atau bervolume 24 meter kubik mengandung uap air sebanyak 360 gram dan suhu udara 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 20 gram. Maka kelembapan mutlaknya berapa? Maka ini kelembapan mutlaknya adalah 360 gram ini, ya. Jadi ini volume mengandung uap air yang sekian dibagi volumenya 24 meter kubik, maka sama dengan 15 gram per meter kubik. Berarti kelembapannya berapa dalam soal ini? Maka kelembapan mutlak udaranya adalah 500 gram per meter kubik. Ya, ini adalah rumus menghitung kelembapan mutlak, ya. Demikian pertemuan pada hari ini. Saya cukup sekian. Kalau ada yang belum paham, kalian silahkan bertanya di kolom komentar YouTube ini, atau mungkin bisa video call atau bisa WA ke saya. Ya, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.